Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Darvin dan Saudari Salma ya yang sudah menyiapkan acara ini, acara yang sangat baik dan tepat untuk adik-adik semua, saudara-saudara semua yang sedang menempuh studi ya di teknik elektro. Terus saya juga sampaikan terima kasih atas waktunya kepada Pak Isnur yang akan lebih banyak mengisi acara ini. Dari saya mungkin cuman menyampaikan singkat saja bahwa apa yang akan disampaikan malam ini adalah sesuatu yang bisa menginspirasi saudara-saudara semua dalam melakukan atau menciptakan sebuah kreativitas inovasi, terutama yang berhubungan dengan teknik elektro di bidang IoT atau ini lebih cenderung IoT-nya ke solusi smart home, smart office, smart apartemen, dan seterusnya. Jadi silakan dimanfaatkan waktu yang baik ini. Saudara-saudara bisa nanti berdialog ya di sesi tersendiri dengan Pak Isnur. Mudah-mudahan manfaat yang didapat malam ini bisa menghasilkan sesuatu. Ya, apakah itu tugas, apakah itu nanti skripsi, atau bahkan nanti sesuatu yang bisa membuat sebuah startup bagi saudara-saudara semua. Ya, mudah-mudahan ya bisa terlaksana. Amin. Demikian dari saya, tidak banyak-banyak supaya kita langsung saja ke acara utamanya. Mohon maaf jika ada yang salah dan khilaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi atas sambutannya. Baik rekan-rekan semua, sebelum dimulai sharing session kita, tentunya saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu main speaker kita pada hari ini. Namanya adalah Bapak Isnur Rohmat. Beliau ini adalah aktivitasnya seorang profesional dalam bidang AI dan juga IoT dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri telekomunikasi, mulai dari mobile devices, mobile application, dan juga service. Riwayat pendidikan beliau adalah S1-nya di ITS Surabaya, mengambil jurusan teknik elektro, dan juga S2-nya di Newcastle University, mengambil jurusan computing science, dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ini di bidang telekomunikasi khususnya. Dan salah satunya adalah menjadi Tuya Country Director. Untuk itu, marilah kita sambut dengan meriah. Ini dia Bapak Isnur Rohmat. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ke teman-teman semua. Jadi kalau ketemu sama mahasiswa ini terasa jadi tua kita. Oke, saya langsung saja ya ke materi. Ini by the way ini teman-teman angkatan tahun berapa kah? Kalau di sini mungkin kebanyakan angkatan tahun 2019, 20 sama 2021 ya, Pak. Itu berarti lahir tahun berapa tuh? Gimana, Pak? Lahir tahun berapa kah? Rata-rata. Oh, kalau mungkin range-nya dari tahun 2000 sampai 2003 ya, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi apa namanya? Sekitar 2000-2003 ya, oke. Oke, jadi terima kasih waktunya, terima kasih undangannya dari Mas Didi untuk diajak sharing ini. Jadi ini kemarin sebetulnya agak mendadak juga ya, karena Mas Didi bilang wah ini Mas Isnur mesti ngasih sharing ke teman-teman di exercise UI gitu. Begitu Mas Didi bilang gitu ya oke lah, saya nggak bisa berani ngapa-ngapain sama senior kita nih. Oke, jadi
saya akan memberikan pengenalan mengenai Tuya platform gitu ya, apa yang dilakukan Tuya, dan mudah-mudahan ini seperti yang tadi Pak Didi sampaikan di awal, mudah-mudahan ini bisa memberikan khasanah bagi teman-teman semua, mungkin berupa ide atau mungkin bahkan kalau misalkan ada ide juga untuk membangun sesuatu berdasarkan atau menggunakan platform dari Tuya ini. Oke, jadi ini sejarahnya Tuya. Jadi sejarahnya Tuya 2003 ya. Jadi kenapa saya tadi tanya teman-teman kira-kira lahir tahun berapa gitu ya? Ya ini. Jadi kurang lebih 2003 Tuya lahir. Waktu itu namanya masih belum Tuya, namanya PHP Win, PHP Win. 2008 diakuisisi Alibaba, 2014 baru ganti namanya menjadi Tuya. Nah, setelah itu kami mendapat beberapa kali round funding gitu ya, funding rounds mulai dari NIE, OFC dan seterusnya sampai 2021 kemarin bulan Maret kami listed di New York Stock Exchange gitu. Nah, dengan IoT saja bisa listed nih di New York Stock Exchange ya. Mudah-mudahan nantinya bisa menggugah teman-teman dari Indonesia bisa membuat satu startup gitu ya yang di bidang IoT. Nah, oke. Jadi, Mohon maaf Pak Isnur, ya. ini tampilan slide-nya di kita masih yang bagian presenter sih Pak. Mungkin bisa di swap di Oke. ya. Swap display. Pak Oke. mungkin terus. Ya, sudah Pak. Sudahkah? Iya. Oke, jadi Tuya ini lebih mengarah ke smart home, smart office gitu ya. Untuk IoT-nya kan memang IoT ada banyak area lah ya. Jadi kalau boleh dibilang ada yang industrial case, ada yang smart home cases gitu ya. Jadi ini kita lebih banyak domainnya di smart home. Jadi makanya tadi Mbak Salma ceritakan salah satu klien kita yang terbesar di Indonesia adalah Bardi. Dan itu produk-produknya adalah untuk smart home gitu. Nah, untuk sebelum memulai diskusi, saya juga sih mungkin kalau misalkan bisa tahu kira-kira marketnya seperti apa sih smart home gitu ya di Indonesia terutama. Jadi ini ada satu data yang kita dapat dari satu market research namanya Statista. Jadi 2022 ini smart home revenue di Indonesia itu kurang lebih 406 juta. 406 juta US dollar gitu ya, dan itu kalau dengan tingkat pertumbuhan 17%-an per tahun, CAGR-nya 17% per tahun, maka di 2026 itu kurang lebih 776 juta US dollar gitu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan market lainnya gitu ya. Jadi ada ini tahun 2021 yang paling atas itu adalah Amerika tentunya, kemudian habis itu Inggris dan seterusnya. Kita Indonesia tahun kemarin baru penetration rate-nya, artinya ini jumlah rumah tangga yang telah menggunakan atau telah memiliki smart home devices itu 10,1%. Sebentar, ini sebentar ya, Windows-nya menutupin, saya mesti tutup dulu. Kok nggak bisa? Maaf Pak Isnur, itu slideshow-nya masih tetap lihat kok. Enggak, ini di sebelah kanan saya ada video dari teman-teman sekalian, jadi saya bisa melihat yang di sisi sebelah kanan, Mas Didi. Oh, oke.
Oke, jadi balik lagi ke data yang ini. Di tahun 2022 meningkat cuma 1,4% penetrasinya. Jadi jumlah rumah tangga di Indonesia yang telah menggunakan smart home cuma 11,4% dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya. Kita masih jauh. Ini ada kabar baiknya juga, artinya bahwa potensi marketnya itu masih tinggi sekali. Tadi karena masih ada 11,4% saja yang baru pakai. Kalau kita lihat berapa sih jumlah rumah tangga di Indonesia, terutama yang sudah menggunakan listrik gitu ya. Jadi tahun kemarin kalau dari data kelistrikan, kalau kita lihat dari jumlah rumah yang telah terelektrifikasi itu kurang lebih 80 jutaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong 11,4% ya itu masih di sekitar 8 jutaan. Artinya apa? Artinya masih 72 juta, 70 juta rumah tangga lagi yang masih menjadi potensial market untuk menjadi user atau pelanggan dari smart home ini. Oke, jadi yang ini tadi data yang di atas, tapi kemudian yang di bawah di sini adalah di tahun 2021 36,7 dari user dari smart home ini adalah usia di 25 sampai 34 tahun. Jadi mungkin ini saya kira sih mungkin lebih tua sedikit dari teman-teman sekalian. Tapi ini kalau misalkan ini data ini diperlukan untuk kira-kira membuat produk apa sih yang sesuai dengan target marketnya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya baru setelah ngomongin masalah market, saya mau bicara mengenai apa sih yang di-provide oleh Tuya. Yang di-provide oleh Tuya sebetulnya ada 3 hal di sini, yang di sebelah kiri. Jadi yang pertama adalah ada modul. Jadi di sini adalah hardware gitu ya. Ada kita sebutnya sebagai IoT modules. Fungsinya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah dia sebagai IoT OS-nya atau operating system-nya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah connectivity ke internet. Jadi ada beberapa pilihan, ada yang Wi-Fi, ada Bluetooth Low Energy, ada GPRS, ada Zigbee, ada GPRS, ada 4G, ada Sub-G, dan seterusnya. Nah, modul ini yang kemudian Tuya tawarkan ke pabrikan perangkat-perangkat yang di sebelah kanan ini. Makanya kita sebutnya ada manufacturers atau mungkin brand gitu yang telah mempunyai produk yang sebelumnya masih tradisional dan kita tawarkan dengan menggunakan solusi kita untuk menjadi produk IoT atau produk smart home. Misalkan kita bicara dengan satu pabrikan AC gitu ya, yang tadinya AC-nya masih belum terkonek ke internet, belum IoT, maka dengan mengintegrasikan modul ini di mainboard-nya AC-nya, maka kemudian si AC-nya ini kemudian bisa connect ke internet gitu. Nah, terus kemudian bagaimana untuk kontrol dan sebagainya? Nah, ini Tuya sudah siapkan di sini ada aplikasi mobile apps, baik itu yang Android maupun yang iOS gitu ya. Nah, kenapa Tuya memprovide ini? Karena kita lihat bahwa pabrikan AC itu memang mereka akan expert dengan produk AC. Ya, semua detail dari AC-nya itu mereka sangat expert sekali. Tapi apakah mereka punya tim untuk membangun mobile apps? Kemungkinan besar tidak ya. Jadi makanya untuk mengurangi atau menghilangkan, mengeliminasi kesulitan tersebut, maka Tuya menyediakan mobile apps-nya yang bisa di white label gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata mereka punya aplikasi, punya tim developer sendiri, bagaimana Pak? Nah, ini kita sediakan SDK juga. Jadi ada mobile app SDK yang bisa digunakan untuk mendevelop aplikasinya sendiri, atau katakanlah ada satu company yang mereka sudah punya aplikasi dan ingin mengintegrasikan ini, tinggal menggunakan SDK ini gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, tentunya kalau yang namanya IoT tentunya harus ada cloud gitu ya. Di cloud ini
nanti saya akan masuk ke bagaimana arsitekturnya lebih detail. Ada modul-modul untuk NLP-nya, untuk artificial intelligence-nya, untuk communication protokolnya, big data analysis, safety system, dan sebagainya. Nah, cloud kami itu juga sudah connect dengan beberapa platform smart speaker, seperti mungkin teman-teman tahu ada Google Assistant, ada Amazon Alexa. Ini adalah 2 smart speaker yang banyak digunakan di Indonesia. Yang ini dengan mengintegrasikan ini itu memungkinkan bahwa nantinya perangkat AC ini bisa diperintah menggunakan voice command gitu ya. Jadi misalkan Google, jadi misalkan dia menggunakan Google Assistant, maka si user bisa memberikan perintah, Google tolong nyalakan AC, Google tolong set temperatur ke 22. Jadi misalkan seperti itu, dan itu melalui integrasi di sini di cloud kami dan juga dengan platform Amazon Alexa atau Google Assistant. Nah, dengan ketiga ini kita tawarkan ke semua pabrikan-pabrikan produk yang consumer base ya. Jadi yang smart home gitu. Jadi mulai dari ke AC, mungkin ke kamera, IP kamera, kemudian ke fan gitu ya, lampu, ke soket dan seterusnya. Jadi makanya terus kemudian banyak sekali produk-produk yang mengadopsi solusi dari Tuya ini. Karena apa? Karena solusi ini memang dibuat untuk memudahkan bagi para pabrikan ini membuat produknya yang tadinya tradisional menjadi IoT based atau menjadi smart home dengan less development effort gitu ya, karena memang semuanya sudah ada nih gitu, aplikasinya udah ada, cloud-nya udah ada, koneksi ke Amazon Alexa atau Google Assistant juga sudah ada gitu. Nah, ini ada banyak sekali produk. Kita ada kurang lebih atau lebih dari 410.000 SKU yang telah menggunakan atau mengadopsi Tuya platform gitu ya. Mulai dari produk wall socket, light switch, socket, PIR dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali dan semuanya ini karena dalam satu platform maka bisa dikontrol, dikendalikan dengan satu single app, dengan aplikasi yang tadi di-provide oleh Tuya gitu. Nah, kita juga bisa membuat kita sebut sebagai automation scene atau skenario otomatisasi. Misalkan kalau misalkan door lock-nya dibuka, terus kemudian lampunya nyala gitu ya, kemudian kasih notifikasi ke user, itu semuanya bisa dilakukan ya. Jadi itu. Kemudian kalau dari sisi Tuya sendiri, ini ada beberapa metrik ya. Jadi cloud dari Tuya, servernya Tuya ini memproses 84 billion per day request dari semua perangkat IoT yang berbasis Tuya, atau kurang lebih 1,5 juta request per second yang bisa kita handle. Ini adalah peak-nya, atau kurang dari 10 milisecond per request atau response time-nya. Kalau dari sisi berapa banyak server Tuya mendapatkan voice interaction, baik itu dari Google Assistant atau dari Amazon Alexa atau yang lainnya, itu ada lebih dari 122 juta per hari. Nah, mungkin ini adalah konsepnya dari Tuya. Konsep dari Tuya itu adalah ekosistem. Jadi memang Tuya ini menyediakan 3 hal tadi, tapi itu semuanya bisa jalan kalau ekosistemnya itu dibangun gitu. Nah, ekosistemnya apa saja yang kita kerjasama? Yang pertama tentunya karena ada kaitannya dengan hardware, maka ada semiconductor chip. Ya, kita kerjasama dengan beberapa vendor atau manufacturer dari chipset, kemudian kita kerjasama dengan tadi ya manufacturer atau bahkan brand gitu seperti Lenovo, Philips dan sebagainya yang
untuk membuat produk-produk mereka yang tadinya tradisional menjadi IoT base, gitu ya. Termasuk Bardi ada di sini, Kemudian kita juga kerjasama dengan marketing channel, customer operation seperti Walmart, Amazon dan sebagainya, sehingga kita bisa membantu produk-produk yang tadinya diproduksi di sini untuk kita salurkan penjualannya melalui partner-partner marketing channel atau customer operation. Yang terakhir, Tuya juga kerjasama dengan beberapa developer gitu ya, atau beberapa company yang bergerak untuk di industri, vertical industry. Jadi yang vertical industry yang berkaitan misalkan hospitality, residential gitu ya, kemudian some agriculture dan sebagainya gitu. Nah, Tuya juga banyak involved dalam teknologi alliances. Jadi ada alliances untuk di Wi-Fi, untuk di Bluetooth, untuk di Zigbee, sekarang namanya diganti CSA, dan ini adalah cikal bakal untuk mungkin teman-teman mendengar ada yang namanya Matter gitu ya. Nah, ini kami juga salah satu promoternya. Gitu. Ini dari sisi teknologi alliances. Kalau dari sisi ekosistem partners yang tadi sempat saya sampaikan juga, kita udah kerjasama atau kolaborasi dengan Amazon, dengan Google Assistant, dengan Microsoft Azure, ya. Kemudian Samsung juga punya platform namanya SmartThings, gitu ya. Apple punya platform juga namanya Apple HomeKit. Jadi kita sudah kontribusi atau berkolaborasi dengan ekosistem partners ini. Kemudian, nah ini baru kita masuk ke development. Jadi kalau dari sisi hardware, tadi communication protokolnya kita siapkan ada banyak modenya. Jadi mulai dari Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GPRS, 4G, NB-IoT, 5G nanti menyusul. Kemudian juga untuk yang Wi-Fi dan Bluetooth, kebetulan chipnya sama sehingga ada kita buat pin-to-pin compatibility. Jadi kalau misalkan produknya tadinya pakai Wi-Fi, diganti dengan Bluetooth, tinggal diganti jenis modulnya yang sesuai. Kemudian ini ada beberapa platform smart speaker yang tadi sempat saya sampaikan. Dua di atas ini adalah yang paling terkenal, Alexa sama Google Assistant, tapi ada beberapa smart speaker system yang lain yang juga sudah di market. Jadi misalkan ada Duer OS, ada Xiaomi bikin namanya Xiaoai dan seterusnya. Yandex juga sudah bikin gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman, ini adalah tools yang disediakan oleh Tuya untuk developer, baik itu developer hardware, developer mobile apps maupun cloud gitu ya. Dari sisi hardware itu ada beberapa SDK yang disediakan, mulai dari mobile app SDK gitu ya. Kemudian ada panel SDK. Panel SDK ini kalau misalkan teman-teman sudah pernah pakai produknya Bardi, misalkan ada bulb, waktu bulbnya diklik maka nanti ada UI-nya gitu untuk mengontrol, menyala matikan, kemudian ganti warna dan sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai panel atau device panel, dan itu bisa di-provide oleh Tuya, atau kalau misalkan ada partner yang ingin lebih dari apa yang di-provide oleh Tuya, maka dia bisa mendevelopnya sendiri menggunakan SDK yang disediakan. Kemudian kalau misalkan mau membuat aplikasi yang di MCU-nya, nah ini ada juga MCU SDK. Modules SDK ini adalah untuk berkaitan dengan report-report di webnya. Kemudian panel dashboard ini adalah untuk UI untuk reporting. Kemudian ini adalah lebih banyak ke device gitu ya, smart device-nya. Kalau dari sisi cloud-nya itu kita juga siapkan API untuk cloud-nya, baik itu yang API yang basic atau kita sebut sebagai IoT Core, maupun yang sudah
mengikuti atau yang sudah disediakan berdasarkan vertikal industri tertentu. Jadi misalkan Tuya mempunyai beberapa kita sebutnya sebagai SaaS atau PaaS, Software as a Service atau Platform as a Service gitu ya. Nanti saya akan ke sana. Jadi dengan API ini itu memungkinkan developer bisa mendevelop aplikasi misalkan untuk smart elderly care gitu ya. Ada satu company yang di Korea yang dia membuat smart elderly care gitu. Jadi kayak semacam aplikasi untuk panti jompo gitu. Nah, apa saja ilustrasinya adalah ada smart band yang dipasang di tangan dari penghuninya gitu kan, yang orang tuanya. Jadi itu adalah digunakan untuk memonitor seperti mungkin temperatur, kemudian bisa mengukur detak jantung gitu ya, kemudian bisa mengukur, ada perangkat yang bisa mengukur SpO2 gitu, dan itu semuanya bisa diambil datanya secara periodik gitu ya, dan itu bisa dilihat kira-kira tanda-tanda vitalitas dari orang tersebut seperti apa gitu. Kemudian juga dipasang juga kayak ada fall detection gitu ya di beberapa tempat, terutama tempat kamar mandi di mana orang tua biasanya jatuh gitu kan, atau mudah jatuh. Nah, itu kalau misalkan itu terdeteksi maka nanti akan bisa mengirimkan notifikasi gitu ya ke manajemen gitu ya. Dia biasanya kan di panti seperti itu ada petugasnya gitu ya, apakah itu semacam perawat atau ada manajemen operationnya gitu di situ gitu. Gitu. Jadi device-nya disiapkan, terus kemudian juga API-nya disiapkan sehingga memungkinkan user itu atau developer bisa membangun aplikasi-aplikasi misalkan untuk elderly care, mungkin untuk smart retail, smart sports, education, dan sebagainya. Nah, ini yang cukup penting. Jadi semua yang saya tadi ceritakan, SDK, API, dokumentasi, dan sebagainya, itu bisa diakses oleh teman-teman di iot.tuya.com. Mungkin nanti di akhir saya akan menunjukkan seperti apa websitenya. Silakan bisa register dan itu gratis gitu ya. Terus kemudian silakan mungkin mendownload SDK-nya, mencoba membuat API-nya gitu ya, membuat aplikasi berdasarkan API-nya dan sebagainya. Nah, pada platform ini atau kita sebut sebagai IoT Product Development Platform dari Tuya ini nanti di sini nanti ada untuk development produk, untuk untuk cloud, untuk aplikasi dan sebagainya. Nah, untuk produk sendiri itu kita sediakan lebih dari 500 smart product development solution dengan template dan step by step guidance untuk develop smart devices. Kenapa ini kita provide? Ini adalah supaya ini adalah strategi dari Tuya untuk membuat tadi manufacturer yang tadi mempunyai produk-produk yang tadinya tradisional, untuk supaya dia bisa mengubah perangkatnya yang tadinya tradisional menjadi IoT based dalam waktu yang cepat, maka disediakan ini gitu. Kemudian juga untuk membuat aplikasi, jadi yang tadi untuk misalkan yang tadi pabrikan AC, nah itu dia tidak harus membuat code sendiri, kita sediakan aplikasi yang bisa di white label. Firmware-nya juga setelah mengikuti step by step ini, maka nanti firmware-nya juga akan di-generate secara otomatis, kemudian bisa dimasukkan ke modulnya, dan modulnya bisa dicoba untuk dites gitu. Jadi semuanya sudah disediakan step by step-nya yang sangat memudahkan dalam proses development-nya gitu. Nah, ini mungkin saya balik lagi ke produk-produknya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman produknya apa saja sih yang ada.
Yang pertama yang paling banyak mungkin yang sudah teman-teman lihat di Bardi adalah mungkin power supply and control gitu ya. Ada smart plug seperti ini, kemudian ada socket ya, kemudian ada outdoor electrical outlets, kemudian ada switches dan modular controllers. Jadi ini switches baik itu yang 1 gang, 2 gang, 3 gang, kemudian yang rotary gitu ya, yang touch, yang pakai touch gitu, macam-macam. Kemudian ada yang retrofit. Yang retrofit ini adalah modul-modul yang kalau misalkan lampunya nggak usah diganti, tapi ingin dikontrol seperti apa. Nah, maka ditambahkan ini mungkin mini switch modules gitu ya, atau mungkin lampunya mau bisa diredupkan, diterangkan gitu. Nah, ini ada dimmer modulnya gitu dan seterusnya. Kemudian ada power distribution dan smart meter. Jadi ada MCB dan beberapa model dari MCB kita itu bisa mengukur power usage, jadi power consumption. Jadi berapa watt yang dilewatkan melalui satu MCB-nya ini gitu ya, satu saklar ini yang lewat satu saklar ini gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk karena kita kan ada energy management, salah satu kelebihan dari Tuya, maka ada beberapa perangkat yang bisa melakukan pengukuran terhadap berapa sih itu watt yang terpakai, berapa tegangannya, berapa arusnya gitu ya. Dan itu ada di beberapa produk. Jadi ada semacam smart plug atau soket yang seperti ini yang ada kemampuan untuk pengukuran tersebut, atau bahkan ada MCB seperti ini. Dan juga tentunya meter ya. Jadi kWh meter, ada gas meter, ada water meter dan seterusnya. Kemudian ada garden dan garage management. Jadi ini yang menarik di sini ada kayak semacam valve gitu ya. Valve ini bisa diatur gitu. Jadi misalkan ada aplikasi untuk penyiraman taman gitu ya secara otomatis gitu ya. Jadi dibuatkan sprinklernya dan terakhir dikonekin ke sini gitu. Bisa dibuat schedule-nya, bisa dibuat otomatisasinya, misalkan ditambahkan dengan satu sensor yang ditanam di beberapa tempat gitu ya untuk mendeteksi seberapa kelembapan dari tanahnya. Kalau tanahnya lembab maka artinya tidak perlu disiram lagi gitu. Mungkin karena 1 jam atau 2 jam yang lalu baru hujan misalkan seperti itu. Jadi bisa dibuat bisa dibuat otomatisasi seperti itu. Kemudian lighting, jadi mulai dari bulb gitu ya, dan berbagai macam jenis lighting, baik indoor maupun outdoor. Kemudian sensor, jadi banyak sekali sensor di sini, door sensor, door alarm, motion sensor, human presence, SOS button, kemudian apalagi ada siren, ada alarm hose, ada smoke detector, ada yang pakai Zigbee, ada yang pakai Wi-Fi, gitu ya. Ada gas detector, ada water detector. Jadi kalau misalkan banjir, bisa kalau misalkan perangkatnya kecelup, jadi dia akan bisa mendeteksi terkena air dan bisa mengirimkan notifikasi atau mendrive perangkat yang lain supaya aktif, gitu. Kemudian juga ada environment, temperature, humidity. Kemudian home appliance gitu ya, ada yang home appliance yang besar maupun yang kecil. Kemudian robot vacuum, mungkin teman-teman juga lihat ada beberapa robot vacuum, mungkin ada Bardi, ada Avaro dan sebagainya yang telah menjual produk-produk seperti ini dan itu berbasiskan teknologi itu ya. Pet and plan, health and fitness gitu ya, mulai dari timbangan sampai kemudian jam tangan pintar gitu ya. Kitchenware, baby appliances, kemudian TRV, termostat dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah produk-produk smart home-nya, smart devices-nya. Nah, Tuya juga membuat beberapa
beberapa produk yang kita sebut sebagai SaaS atau PaaS atau Platform as a Service dan Software as a Service. Ada beberapa, jadi misalkan Tuya Commercial Lighting, jadi ini adalah untuk mengimplementasikan smart lighting. Jadi smart lighting-nya itu seperti apa? Mungkin saya bisa masuk ke sini. Jadi smart lighting-nya kita bisa membuat layout-nya, kita masukkan, terus kemudian di mana diletakkan lighting-nya, gitu kan? Nanti bisa didefinisikan masing-masing perangkat lampu di sini. Kemudian juga bisa dibuat otomatisasi, bisa dibuatkan mode-mode gitu. Jadi misalkan mode waktu pagi gitu kan. Jadi kalau pagi supaya orang itu bisa terbangun tidak ngantuk, maka ada setting lighting-nya. Jadi sebetulnya ada ilmunya untuk men-set temperature dari lighting-nya dan juga warnanya. Jadi warnanya itu lebih putih, kemudian temperaturnya juga lebih tinggi gitu kan. Nanti kalau misalkan pas istirahat misalkan ya, itu mungkin bisa diredupkan atau mungkin warnanya diganti menjadi yang lebih kuning gitu sehingga orang bisa beristirahat. Jadi makanya kalau kita lihat mungkin ke restoran dan sebagainya ya supaya ambience-nya bagus gitu kan, orang bisa rileks, maka warna lampunya diganti. Warnanya yang digunakan biasanya adalah yang lebih warna ke kuning gitu ya. Perangkatnya apa saja ini? Beberapa perangkatnya seperti ini. Terus kemudian yang di lighting SaaS, commercial lighting SaaS ini selain lighting juga dengan apa namanya HVAC. Jadi ada heater, ada ventilasi, ada air conditioning, itu bisa semuanya dikontrol menggunakan SaaS ini. Gitu. Berikutnya adalah ada Tuya Residential SaaS, gitu. Yang SaaS ini adalah untuk residensial, baik itu untuk apartemen maupun untuk semacam klaster perumahan, gitu ya. Jadi di sini disediakan aplikasi yang web based dan juga mobile apps, gitu. Yang web based di sini adalah untuk building manajemennya, untuk mengontrol semua perangkat-perangkat yang terpasang, bisa mengetahui kalau misalkan ada yang lagi abnormal status gitu ya. Kemudian juga akses kontrol, siapa yang bisa dikasih akses masuk kemana, kapan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bisa mengetahui penggunaan energi, listriknya berapa, terus kemudian waternya berapa gitu ya. Kalau menggunakan perangkat-perangkat water meter dan KWH meter tadi bisa kebaca di sini, baik di sisi building management maupun di sisi usernya. Kemudian juga ada aplikasi untuk tim maintenance atau tim engineering. Jadi kalau misalkan ada yang rusak, maka nanti akan muncul notifikasi di sini di aplikasi webnya. Si building manajernya bisa memberikan perintah atau job gitu ya, assignment ke satu atau dua orang maintenance timnya untuk melakukan penggantian dan seterusnya. Kemudian kalau itu dibuatkan, jadi berdasarkan yang tadi Resident SaaS, itu kita bisa membangun namanya Smart Community Platform. Jadi di situ bisa apa saja. Tentunya smart home-nya sendiri. Jadi setiap penghuni itu mempunyai kontrol tersendiri di perangkat-perangkat di rumahnya. Kemudian smart community. Jadi smart community ini berkaitan dengan misalkan akses parkir, kemudian akses kontrol pada saat orang masuk gitu ya. Nah, itu semuanya bisa didefinisikan di sini. Smart property ini adalah bagi building manajernya gitu ya, building manajemennya gitu. Misalkan untuk pembacaan KWH meter tadi, pembacaan water meter tadi. Jadi untuk setiap bulannya billing settlement-nya itu bisa dilakukan dari sini. Kemudian smart service di sini adalah mungkin ada beberapa service-service yang bisa di-provide secara otomatis.
Yang ini adalah hospitality, jadi itu bisa untuk hotel atau mungkin untuk toko dan sebagainya. Jadi ada guest room yang bisa dikontrol, ada guest room, mungkin dibagi guest room, ada common areas dan ada property grounds. Guest room di sini ada mungkin ada bed, bathroom, audiovisual dan sebagainya. Yang ini bisa dikontrol oleh tamu, jadi oleh guest-nya. Jadi misalkan ada tamu ke hotel tersebut, maka dia ada proses check-in. Kemudian setelah itu dia dikasih link, linknya tadi dia akan buka, dia adalah nggak pakai aplikasi tapi pakai HTML5 gitu ya. Nah nanti dia melalui HTML5 tadi dia bisa mengontrol semua perangkat smart devices yang ada di kamarnya gitu. Kemudian hotel manajemen juga bisa mengatur atau memonitor semua perangkat-perangkat yang ada di common areas, elevator, front desk, koridor, gitu ya, masalah lampunya. Jadi lampunya kalau misalkan nggak ada orang yang mungkin diredupkan, gitu ya, nggak ada yang lewat yang mungkin diredupkan, begitu ada yang lewat baru diterangkan dan seterusnya untuk saving energy atau energy management. Smart retail ini biasanya retail ini memerlukan inspection, kemudian perlu berapa orang yang masuk keluar dan sebagainya. Nah ini semuanya bisa dideteksi, gitu ya. Jadi smart store inspection ini si inspektornya tidak perlu datang ke toko karena kita pasang kamera-kamera yang secara kita udah set predefine kalau dia mau lihat ya tinggal kita sediakan checklistnya, dia eksekusi checklistnya maka kameranya akan otomatis kelihat ke posisi yang diinginkan. Nanti kalau misalkan ada hal yang misalkan oke, ini stoknya kurang atau stoknya tidak rapi dan sebagainya akan kelihatan. Saat ini memang masih manual yang sudah kita launch, tapi kita ada produk yang yang sudah AI based untuk mengenali misalkan tadi ada stok yang kurang atau penataan yang kurang rapi dan itu sekarang lagi dalam proses testing. People counting di sini sangat penting terutama untuk modern retail ya. Jadi fungsi dari people counting di sini nanti ada beberapa perangkat yang dipasang di beberapa tempat. Jadi bisa menghitung berapa orang sih yang lalu lalang di depan toko, berapa orang yang kemudian masuk, berapa orang yang kemudian melewati gang tertentu, gang produk tertentu, apakah itu ke produk-produk daging atau produk-produk mungkin snacks dan sebagainya gitu, dan perangkat-perangkat ini juga akan mencatat berapa lama kira-kira orang berdiri di suatu tempat gitu, sehingga kemudian bisa dibuatkan semacam heat map gitu ya, semacam heat map. Jadi akan ketahuan kira-kira mana yang sering dilewati, mana yang orang sering berhenti di situ, sehingga bagi manajemen retailnya akan bisa membuat strategi bagaimana masalah penataan produk, promosi dan sebagainya. Nah, tentunya produk yang features yang lain adalah untuk smart lighting environment dan seterusnya. Oke, solusi yang lainnya karena sekarang lagi rame electric vehicle ya. Jadi Tuya juga sudah punya solusi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti juga ingin membangun solusi yang electric vehicle charging station, Tuya udah siap dengan baik itu perangkat atau kalau misalkan perlu SAS-nya udah ada, atau kalau misalkan mau bangun sendiri ya kita bisa provide API-nya. Oke, jadi itu tadi adalah semua produk-produk baik itu yang consumer base maupun yang SaaS atau yang B2B gitu kan. Kemudian ada pertanyaan, Pak, itu cloud-nya di mana? Cloud-nya saat ini kita di AWS di Amerika. Jadi masih belum di hosting di Indonesia gitu.
Tapi jangan khawatir, Tuya juga menawarkan solusi cloud-nya. Jadi cloud-nya itu bisa diinstal juga di cloud-nya customer. Kita sebutnya sebagai private cloud gitu. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah kurang lebih sama dengan public cloud gitu ya, hanya dia diinstal atau dideploy di cloud-nya si client gitu. Nah, kalau cloud yang public cloud tentunya kita Tuya yang maintain, dan itu otomatis kita akan kalau misalkan kurang ya akan kita tambahi. Kemudian kita juga pasti akan reliable gitu kan. Nah, kalau yang private cloud ini tentunya maintenance-nya Tuya yang akan bantuin, kemudian untuk auto scalingnya itu juga harus di-provide oleh si user. Kemudian tapi kelebihannya apa? Nah, ini control over data. Jadi datanya adalah milik dari klien. Gitu. Nah, ini adalah arsitektur dari private cloud atau kurang lebih sama dengan public cloud. Private cloud kita sebut namanya Tuya Cube ya, Tuya Cube gitu. Nah, di bawah itu untuk infrastrukturnya bisa menggunakan Tencent Cloud atau Alibaba Cloud atau Amazon atau Microsoft Azure atau bahkan on-premise gitu ya, atau bahkan on-premise. Kemudian, nah ini yang masih harus disediakan. Jadi ada beberapa PaaS, Platform as a Service. Jadi seperti untuk container manajemennya perlu Docker dan Kubernetes. Kemudian middleware-nya ada beberapa middleware di sini yang diperlukan. Redis, Zookeeper gitu ya, MySQL. Kemudian untuk operation and maintenance, cluster scheduling, governance, dan seterusnya. Nah, baru di atasnya di sini adalah yang dari Tuya sendiri. Jadi mulai dari device connectivity platform, ini kita sebut sebagai layer IoT Core, kemudian ada device manajemennya, kemudian skenario atau scene services, kemudian security services. Nah, ini di sini ada sub-sub modulnya. Kemudian di atasnya, mohon maaf, ada capability extension. Jadi ada basic capability extension, ada edge computing kalau misalkan menggunakan arsitektur edge, kemudian cellular devices, streaming services, cloud storage dan sebagainya. Ini yang tadi sempat kita sampaikan, dia ada AI-nya, ada big data-nya, dan seterusnya. Kemudian kemudian ada extend smart home capabilities. Jadi user management, home management, jadi usernya siapa saja, home management, jadi itu informasi mengenai rumahnya, voice control dan seterusnya. Kemudian untuk industry capabilities, ini adalah yang berkaitan untuk B2B solution tadi, yang SaaS tadi, seperti smart real estate, smart parking, smart building, dan seterusnya. Kemudian di atasnya ada application development layer, ada API hub-nya, ada message queue hub, dan seterusnya. Baru di atasnya lagi ada mobile app maupun SaaS gitu ya, atau operation management backend gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan diinginkan Tuya punya platform dan ada juga platform yang lainnya, kalau misalkan ingin digabungkan seperti apa atau diintegrasikan supaya bisa menjadi satu. Nah, ini secara konsep bisa dilakukan. Jadi yang mesti dibangun adalah di atasnya sini, atau kita sebut sebagai Tuya IoT Hybrid Platform. Jadi ini ke device-device yang dari Tuya, dari platform Tuya, connect ke cloud-nya Tuya Cube atau private cloud tadi. Kemudian kalau ada
third party IoT devices-nya bisa ke IoT third party IoT platform, dan third party IoT platform ini juga connect ke Tuya IoT Hybrid Platform. Nah, di atasnya baru dibangun aplikasi-aplikasinya. Next, masalah security. Ya, jadi yang namanya IoT itu semua yang terkonek ke internet, apalagi perangkat-perangkatnya adalah perangkat yang di rumah, maka security adalah menjadi concern. Jadi termasuk Tuya sendiri juga kami sangat concern sekali dengan masalah security. Makanya yang pertama mungkin saya ingin tunjukkan adalah Tuya sudah comply dengan banyak sekali standar security, mulai dari ISO 27001, kemudian 27701, 27001, kemudian di GDPR, Kaspersky dan seterusnya, IoT Trusted Authentication, IOXT Security gitu ya, dan jadi banyak sekali standar-standar yang kita sudah comply gitu ya. Di samping itu, yang pertama adalah selain yang kedua adalah kita minimize. Jadi minimize collection of personal information. Jadi kalau misalkan tidak diperlukan informasi personal tadi ya juga tidak kita collect ya. Kemudian comprehensive user rights. Jadi user rights itu sangat detail. Jadi yang mana yang dikasih akses, mana yang enggak gitu ya. Jadi tidak diberikan secara gelondongan istilahnya. Kemudian safety guaranteed, ini semua data yang pada saat transmission, pada saat dikirim lewat internet gitu ya, ataupun pada saat dia disimpan di cloud, itu semuanya terenkripsi. Dan enkripsi yang digunakan adalah sama dengan enkripsi yang digunakan di industri keuangan. Ya, jadi sangat aman. Kemudian Tuya juga kerjasama dengan third party cooperation ya. Jadi dengan satu company yang namanya TrustArc, yang tugas dari TrustArc ini adalah secara periodik dia mengaudit semua yang berkaitan dengan security ya, mulai dari implementasi hardware, software, kemudian secara fisikal seperti apa penanganan perangkat-perangkat gitu ya, penanganan software, source code dan sebagainya, sampai dengan budaya kerja. Jadi di kami itu ada secara periodik, itu ada semacam quiz gitu yang berkaitan dengan security. Pertanyaannya sih mungkin simple. Jadi kayak misalkan kalau Anda mendapatkan atau menemukan satu USB memori gitu ya, apa yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda misalnya tidak mengenal itu, apakah Anda akan mencek memasukkan USB tersebut ke komputer Anda, atau Anda memberikan itu ke tim IT untuk dicek gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ditanyakan gitu ya. Tentunya saya kira sih mungkin teman-teman juga sudah tahu jawabannya gitu ya. Tapi itu kemudian jadi diingatkan lagi ke semua karyawan atau semua stakeholders gitu. Nah, di kuis tersebut kalau misalkan ada yang nilainya itu kurang dari 85, maka dia harus ikutan training. Gitu. Jadi itu bagaimana Tuya sangat concern sekali terhadap security. Ini slide terakhir, nanti setelah itu saya akan masuk ke iot.tuya.com. Jadi smart home business atau mungkin IoT in general itu kita sebutnya sebagai all about ecosystem gitu ya. Jadi ekosistem gitu. Kenapa ekosistem? Jadi katakanlah kalau tadi kita lihat building blocks-nya, ada smart device, ada cloud, ada software gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bikin cloud saja, bisa nggak sih cloud untuk IoT platform? Bisa nggak sih Fly produknya? Belum tentu. Nah, smart device-nya dari mana?
Gitu. AC-nya ada nggak? Lampunya ada nggak? Gitu kan. Nah, kalau kita bikin lampu yang smart itu bisa nggak? Bisa fly nggak? Nah, ada lampunya, tapi kalau misalkan hanya punya lampu doang, mungkin biasanya kan kalau satu pabrik sangat spesialisasi untuk membuat satu produk ya, tidak mungkin membuat semua produk untuk smart home yang tadi saya lihatkan di 410.000 SKU tadi. Jadi kalau misalkan si pabrikan lampu gitu kan, dia bisa bikin lampunya bagus, smart gitu ya. Tapi bisa nggak diintegrasikan dengan misalkan kalau door lock-nya dibuka lampunya nyala, kalau door lock-nya ditutup lampunya mati. Nah, yang seperti itu. Jadi ada keterkaitan dengan perangkat-perangkat yang lain. Makanya smart home business itu all about ekosistem, dan itu adalah misi dari Tuya untuk membangun ekosistem dari smart home ini. Jadi yang pertama adalah Tuya sudah berhasil membuat atau mengajak atau membangun ekosistem pabrikan-pabrikan perangkat gitu ya. Jadi tadi banyak sekali perangkat, lebih dari 410.000 SKU perangkat yang sudah masuk ke ekosistem Tuya. Terus kemudian kita juga provide development tools yang open dan komplit gitu ya. Jadi mau buat apa nih, hardware ada SDK-nya di mobile apps-nya, MCU-nya ada SDK-nya. Kalau mau ganti UI untuk kontrol satu perangkat itu ada SDK untuk panelnya. Mau develop di sisi cloud kita ada API-nya gitu ya. Jadi komplit dan juga open. Kemudian Tuya juga sudah integrated dengan other smart home platform. Jadi yang tadi smart device, smart speakers, smart speaker system. Jadi kayak apa namanya, Samsung SmartThings, kemudian Google Assistant, Google Home, Apple HomeKit, kita semuanya udah connect, sudah terintegrasi. Jadi begitu ada satu perangkat yang masuk ke ekosistem Tuya, maka dia bisa dikonekkan dengan platform-platform yang lain ini. Jadi tanpa harus susah payah gitu. Kemudian juga Tuya sendiri dari sisi sistemnya juga dibangun dengan satu konsep security yang sangat memadai tadi ya, untuk mengatasi concern terhadap security di IoT. Kemudian juga Tuya, salah satu kemenangan Tuya adalah kita juga mendevelop market channel. Jadi untuk partners. Jadi seperti yang kami lakukan di Indonesia, di sini adalah kami sebetulnya men-set up Bardi, kemudian ada brand-brand yang lainnya. Kami memberikan konsultasi juga ke mereka mengenai produk-produk apa saja yang bisa dijual di market. Kemudian kita memberikan case study bagaimana di negara-negara lain melakukan penjualannya gitu ya. Dan itu sehingga bisa menggairahkan market. Jadi tujuannya adalah untuk supaya brand-brand tersebut semakin berkembang bisnisnya, semakin banyak produk-produk smart home atau IoT yang dia bawa ke Indonesia terutama ya, dan otomatis itu juga nanti akan secara multiplier effect, secara apa namanya, secara langsung maupun tidak langsung itu akan mengenerate juga atau mengaktifkan juga stakeholders yang lainnya, mungkin developers yang ingin mendevelop sesuatu dan seterusnya. Nah, ini konsep dari Tuya untuk ekosistem ini adalah untuk fast development, less development cost, dan faster time to market. Oke, next. Saya akan menunjukkan
iot.tuya.com. Kelihatankah layar saya? Sangat jelas. Kelihatan. Kasih. Jadi iot.tuya.com harusnya sih login dulu ya, tapi karena saya sudah login, jadi apa namanya langsung masuk ke sini. Jadi kita lihat di sini ada overview. Jadi ini adalah overview-nya. Terus kemudian ada produk, ada app, ada cloud, ada data, ada operation, ada purchase, ada value added services. Nah, kalau yang produk di sini adalah kalau misalkan kita mau mendevelop satu produk, langkah-langkahnya ada di sini, gitu kan. Terus kemudian app ini kalau misalkan tadi saya ceritakan, kalau misalkan ada satu pabrikan produk yang tadi dia membuat misalkan pabrikan AC yang tadinya AC-nya tradisional menjadi IoT dan dia perlu membuat aplikasi, gitu kan. Aplikasinya bisa membuat label atau melakukan white labeling dari aplikasi dari Tuya, gitu ya. Jadi di sini ada menu namanya OEM App. Kemudian cloud di sini adalah kalau misalkan ada teman-teman tertarik untuk membangun satu aplikasi berbasis cloud, gitu ya. Gitu. Oke, kita coba lihat di produk. Jadi kemudian ini ada development. Jadi katakanlah ini adalah produk-produk yang pernah saya coba untuk dibuat, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan ada produk baru ya tinggal kita create. Nah, di sini ada kategori, jadi ada electrical, ada lighting, ada sensors, large home appliances dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Energy, digital entertainment, outdoor travel, gitu ya. Jadi misalkan kita electrical, jadi electrical di sini juga ada beberapa jenis produk, gitu ya. Ada socket, ada smart switch, ada switch, dimmer switch dan sebagainya. Ini banyak pilihan. Jadi ini yang tadi saya ceritakan, kita punya 500 lebih library dari produk, gitu ya, yang nanti tinggal apa namanya ngikutin step by step saja untuk membuatnya. Jadi katakanlah kita membuat soket, oke, jadi apa namanya ada Tuya OS, ada Tuya Link, kita pilih Tuya OS. Ini adalah menggunakan modul Tuya, semuanya dari Tuya. Yang Tuya Link ini artinya adalah untuk produk yang dia sudah connect ke internet tapi masih belum menggunakan platform Tuya. Nah, ini ada di sini, gitu ya. Jadi kita katakanlah menggunakan Tuya OS. Terus kemudian di sini kita milih nih protokolnya apa. Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth, ya. Jadi katakanlah Wi-Fi, Bluetooth, gitu. Jadi dia ada support Wi-Fi dan juga support Bluetooth-nya. Kemudian di sini ada function attributes, apakah ada energi statistik, perlu connect dengan HomeKit nggak, gitu kan? Gitu. Jadi energi statistik, gitu. Nah, ini ada beberapa produk yang misalkan ini power statistik, gitu. Nah, kita kasih namanya. Create. Nah, ini dia akan menampilkan fitur-fitur, jadi atau function-function dari produk tersebut. Ada yang dia fiturnya yang required, otomatis dia akan terselect di sini. Atau kalau misalkan ada tambahan, jadi misalkan ini adalah fitur-fitur tambahan. Ini tergantung dari hardware-nya, apakah support ini enggak, overcharge switch, light mode, child lock, cycle time dan sebagainya. Jadi misalkan ada overcharge switch, kita tambahkan gitu. Nah, kalau sudah maka oke. Nah, ini apa namanya? Tadi
dia masuk ke sini adalah untuk apa namanya data point-nya, identifier-nya, kemudian apa DPID-nya ada di mana, gitu kan. Next, device interaction. Jadi di sini adalah untuk panelnya. Tadi UI untuk mengontrol perangkat tersebut, gitu kan. Jadi ada yang sudah kita sediakan secara apa namanya tinggal pakai gitu ya. Ada beberapa, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Gitu ya. Ada beberapa template yang tinggal siap digunakan atau bahkan kalau misalkan dia mau develop sendiri gitu ya. All in one. Atau kemudian kalau misalkan dia mau menggunakan SDK-nya. Jadi mendevelop berdasarkan SDK. Gitu. Jadi misalkan kita pilih EU socket, ini adalah yang apa di Indonesia adalah soketnya adalah tipenya EU. Katakanlah yang biru. Nah, ini nanti kalau misalkan ingin mengetahui seperti apa namanya tampilannya di mobile apps-nya, nah, tinggal ini pakai Smart Life App, kemudian scan ini, otomatis nanti akan tahu seperti apa menu-menunya gitu ya. Jadi di sini ada tombol powernya, ada tombol timer dan seterusnya gitu. Ini otomatis karena tadi kita pakai template gitu ya, itu tinggal kita pakai. Nah, hardware development, jadi apakah kita perlu no code access atau mungkin, nah ini adalah kita perlu modulnya yang seperti apa. Ini ada beberapa tipe modul gitu kan. Nanti bisa dilihat nih hardware detailnya seperti apa. Di sini datasheet-nya akan kelihatan, pinout-nya juga akan kelihatan gitu kan. Ini pin-pinnya apa saja, nanti mesti dikonekin kemana. Untuk depan sama belakang ini adalah untuk yang berdiri gitu ya. Pin number ini artinya apa dan seterusnya. Ini ada detailnya. Sampai dengan ini layout-nya, ini ukuran-ukurannya. Jadi kalau misalkan mau memasang ini di hardware yang sudah ada itu nanti seperti apa. Sampai ke, nah ini sampai ke ada profile untuk solderingnya seperti apa nih gitu. Jadi ini adalah suggested soldering profile-nya seperti ini. Kemudian bagaimana penyimpanan modulnya. Jadi ada masalah humidity indicator dan sebagainya, semuanya ada di sini jadi lengkap. Gitu. Jadi katakanlah kita pakai modul yang sebentar. Oke. Untuk testing bisa pakai Smart Life App, jadi bisa di-download aplikasinya. Kemudian untuk test app-nya, untuk cloud-nya, untuk test device-nya bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat ke configuration. Jadi basically ini adalah step by step-nya. Step by step-nya bagaimana untuk mendevelop satu produk gitu ya. Saya kira sih mungkin nanti bisa teman-teman explore sendiri, saya kira. Jadi
Dokumentasi juga cukup lengkap di sini. Jadi ada product development, kemudian dokumen-dokumen, tutorial dan sebagainya. Itu semuanya ada di sini. Mungkin nanti silakan kalau misalkan mau mengeksplor. Kalau misalkan tertarik di cloud development atau app development juga bisa. Jadi misalkan app development ini sebentar. Atau di app development, jadi OEM app misalkan ya, atau mau mendownload SDK-nya, jadi di sini ada app SDK, nanti bisa gitu ya. Jadi misalkan create app, nanti app apa yang mau dibikin. Jadi ada yang untuk consumer, kita sebutnya sebagai smart life gitu ya, atau yang aplikasi untuk smart residence atau commercial lighting, atau yang tadi yang SaaS tadi ya, smart community atau industri app SDK. Jadi ini tinggal dipilih terus kemudian nanti bisa diregister aplikasinya apa, dan kemudian bisa download aplikasinya. Kemudian kalau yang cloud juga begitu, kurang lebih sama. Nanti ada create cloud project gitu ya. Jadi tinggal memasukkan detail dari aplikasinya yang akan dibikin apa. Terus kemudian di sini memang disediakan untuk akses cloud-nya itu sampai API call tertentu itu gratis, tapi setelah itu harus berbayar. Dan juga jumlah dari device yang bisa connect itu dibatasin untuk yang trialnya, gitu. Jadi itu cloud, gitu. Jadi mungkin silakan untuk mengeksplor platform dari Tuya. Mulai dari untuk membuat produk hardware-nya, mobile apps-nya, kemudian cloud-nya. Oh ya, untuk yang app ini beberapa partner kita itu develop. Jadi yang kita provide adalah yang native ya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai development tools, ada yang tidak disupport gitu ya, tapi kalau native pasti disupport gitu. Mungkin itu Mbak Salma yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa tanya jawab, atau mungkin kalau masih ada pertanyaan yang lain nantinya setelah kita ketemu hari ini bisa di-email ke saya gitu. Baik. Terima kasih Pak Isnu atas pemaparan lengkapnya banget dari Tuya platform ini. Dan sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ketik tanya di chat box supaya nanti bisa ditanya langsung ke Pak Isnurnya, seperti itu. Saya ingin menyampaikan salam nih, ada senior saya juga Pak Feris. Oh iya. Oh iya, silakan Apa Pak. kabar Pak? Iya Pak, masih ingat aja Pak Isnu, luar biasa. Saya udah pensiun Pak. Udah pensiun ya. Waduh Pak Ferry sudah pensiun, saya masih masih nyangkul sana sini ini. Saya juga masih nyangkul Pak, cuman pensiun biar dekat sama keluarga di Bali. Jadi ya kalau IT di Bali sih susah ya, nggak sebesar di Jakarta ya. Ya, tapi saya memilih pensiun yang dekat sama anak-anak aja. Iya. Kebetulan fotonya muncul di atas, jadi wah ini Pak Ferry ini bener. Ya gimana Mbak Salma? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya dari teman-teman mahasiswa ya, terutama.
Oh, ini di sini kita udah punya satu penanya, Pak, dari Randy Christian. Mungkin Randy bisa dinyalain speakernya sama videonya. Oke, silakan Oke, Randy. selamat malam Pak. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu atas penyampaian tadi, luar biasa, keren sekali. Saya pribadi pengen nanya Pak, kira-kira kalau mau berkarir di misalkan bidang IoT atau spesifiknya di itu ya, kira-kira apa sih Pak yang harus dilakuin sebagai mahasiswa saat masa perkuliahan? Lalu apakah perlu punya semacam sertifikasi tertentu atau ada kebiasaan tertentu yang harus dilakuin selama kuliah? Kira-kira gitu Pak. Oke, Makasih. menarik pertanyaannya. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk di IoT? Jadi kalau saya kira sih IoT tadi yang di awal-awal kan saya sampaikan bahwa marketnya terutama untuk yang smart home-nya saja itu kan lumayan. Jadi tahun ini kan 406 juta US dollar sampai 2026 itu ada 700-an atau 800-an gitu. Artinya di sana memang ada marketnya gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan bagi mahasiswa untuk persiapan kerja ya tentunya tergantung. Jadi tergantung apa yang ingin dilakukan. Jadi roles di perusahaan kan banyak ya. Jadi mulai dari ada yang developer gitu ya, ada yang mungkin dari sisi bisnis gitu kan. Jadi saya sendiri juga orang teknikal, tapi sudah nggak pernah coding lagi gitu ya. Jadi saya lebih ke arah bisnis gitu. Nah, kalau dari bisnis ya tentunya networking ya. Jadi networking. Jadi oleh karena itu untuk saya anjurkan ke teman-teman untuk selalu membina networknya, ikutan banyak sekali event-event gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi technical ya tentunya harus ada pengalaman mengasah diri dalam hal baik itu development aplikasi, mobile apps maupun di cloud, web based gitu ya, atau juga kalau di sisi hardware, jadi kalau teman-teman elektro ini kan mestinya hardware oke, software juga oke gitu ya. Kalau hardware ya dicoba saja gitu, dicoba saja dan banyak sekali karena IoT ini kan sangat luas gitu ya, jadi membangun kompetensi itu ya mesti dicoba, harus belajar banyak belajar, banyak nyoba gitu. Mungkin juga nanti kalau di sini ada praktisi untuk engineer-nya itu ada Pak Didi nih karena beliau adalah founder dari Prasimax. Mungkin juga nanti Pak Didi bisa memberikan advice-nya ke teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Isnur atas jawabannya. Gimana Randy? Mungkin ada tanggapan dulu atau ada pertanyaan lanjutan? Udah cukup jelas, sudah cukup memuaskan Pak. Jadi intinya yang saya dapat tadi, intinya coba aja dulu ya sebagai mahasiswa elektro. Pasti ya, apalagi mendalami di sisi hardware sama software ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin Mas Didi, beliau adalah praktisi development untuk hardware dan software juga mungkin bisa memberikan advice juga. Atau Mas Didi sudah live barangkali ya. Pak Didi masih ada. Ya, ya terima kasih kesempatannya. Sudah dijawab sih sebenarnya sama Bapak Isnur. Yang penting adalah objektifnya apa dulu gitu ya. Mau jadi profesional engineer yang bekerja untuk membuat atau mendevelop sebuah produk, atau menjadi entrepreneur ya, sebuah startup gitu. Atau dua-duanya. Jadi tergantung objektifnya juga. Dan dijawab sih semua sama Pak Isnur. Tapi malam ini saya mau bertanya nih sama Pak Isnur, ya kan? Tadi kan banyak itu ada smart home,
smart community. Apakah ada case di tempat tertentu, Pak Isnur, untuk rumah sakit? Jadi perangkat-perangkat atau alat-alat kesehatan itu kan belum ada tuh ya, masih sendiri, kayak misalnya ventilatornya dipasangin Tuya, pasien monitornya dipasang Tuya. Itu ada case nggak di tempat tertentu, Pak Isnur? Oke, jadi kalau sampai dengan perangkat ventilator gitu ya masih belum ada, Pak. Nah, cuman kalau misalkan untuk ada beberapa case tadi yang sebetulnya itu adalah seperti yang elderly tadi, tempat panti Vreda lah kalau boleh gampangnya gitu ya. Ada beberapa perangkat yang sudah berbasiskan Tuya yang bisa dipasang ke pasien gitu ya. Nah, itu bisa mengukur ada bitrate, heart bitrate gitu ya, berapa denyut jantung berapa kali dalam 1 menit gitu. Kemudian bisa mengukur suhu juga gitu ya. Kemudian juga SpO2, jadi kandungan oksigen di dalam darah, itu ada kayak semacam smart band yang bisa dipasang di situ, dan itu bisa dikonekin apakah itu WiFi atau pakai Bluetooth gitu. Jadi itu ada semacam itu. Kemudian juga bisa melihat juga atau mengukur. Kalau sekarang teman-teman kan menggunakan smart band juga untuk melihat bagaimana quality dari tidur gitu kan. Salah satu indikator nanti ini akan orang ini sudah sehat atau nanti masih ada problem, itu dilihat dari quality dari tidurnya juga. Jadi ada perangkat yang seperti itu yang bisa dipasang di sisi pasiennya. Nah, yang lainnya adalah lebih ke general management di sisi rumah sakitnya. Jadi misalkan masalah lighting tadi ya, smart lighting itu bagaimana ngontrol lightingnya itu supaya bisa nyaman gitu kan. Terus kemudian ada case di klien kita, dia untuk VIP room gitu ya, mereka memasang kayak misalkan curtain-nya itu ada smart curtain gitu ya. Jadi kemudian dipasang smart speaker, jadi untuk pasien yang tidak bisa jalan kaki untuk membuka korden dan sebagainya, tapi dia ingin buka itu, dia bisa kasih komen, Google tolong buka tirai gitu ya, jadi itu akan terbuka. Jadi masih seperti itu. Kenapa? Karena memang keterbatasan dari perangkat-perangkat kedokteran yang menggunakan Tuya, jadi masih belum banyak atau belum ada bahkan perangkat kedokteran profesional, kalau saya bilang ya, atau perangkat kayak semacam ventilator atau mungkin alat-alat yang digunakan untuk perawatan pasien itu masih belum ada yang menggunakan solusi Tuya. Karena memang Tuya sendiri memang belum atau step by step lah ya untuk menuju ke sana. Saat ini kita memang lebih ke smart home, smart office gitu ya, dan hospitality-nya adalah masih atau untuk yang hospital tadi adalah masih ke masalah lampunya, masalah akses kontrolnya, masalah security-nya. Mungkin kita punya sensor untuk mendeteksi orang jatuh gitu ya. Nah, itu ada gitu, tapi untuk yang perangkat perangkat untuk perawatan di rumah sakit itu masih belum. Oke, baik, terima kasih Pak Isnur. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya bisa menjadi pionir ya kalau membuat IoT di di skop rumah sakit seperti itu. Ya, terima kasih Pak Isnur atas penjelasannya. Sama-sama. Sebetulnya ada banyak sekali case-case solusi yang sudah develop oleh Tuya. Jadi tidak hanya yang tadi smart home saja, termasuk yang tadi sempat saya tampilkan adalah EV charging station, electric vehicle charging station.
bagaimana memanage itu, termasuk billingnya, termasuk berapa power yang mesti dibayar ke PLN, kemudian dan seterusnya, semuanya ada di situ. Kemudian juga kita punya case atau solusi untuk smart plantation. Jadi dibuat kayak semacam greenhouse ya. Jadi ada greenhouse, terus kemudian masalah penyiraman, kemudian penyemprotan baik itu pupuk maupun pestisidanya atau insektisidanya itu bisa dilakukan secara otomatis gitu ya. Dan di situ juga ada sensor-sensor yang dipasang untuk mengukur kelembapan, untuk mengukur kualitas tanah gitu ya, kesuburan, tingkat kandungan nitrogen, sulfur dan sebagainya. Kebetulan memang sensornya sudah ada yang menggunakan solusi Tuya gitu. Baik, terima kasih Pak Isnur atas jawabannya. Ini ada yang raise hand dari Kak Imam, mungkin ingin bertanya atau gimana Kak Imam? Ya, baik. Terima kasih Salma. Selamat malam, salam sejahtera semua. Saya Imam Mahdi. Pak Isnur dan Pak Didi, terima kasih. Saya ingin bertanya sebagai praktisi ya. Kebetulan saya cukup lama mencoba-coba beberapa perangkat. Yang khususnya ini saya menggunakan penerangan Philips dan Bardi. Bardi selain penerangan juga ada breaker, ada smart plug, dan lain-lain. Nah, saya memasang penerangan atau lampu di beberapa tempat. Nah, persoalannya adalah internet jadi lelet, Pak. Ketika saya, kebetulan, mohon maaf saya menyebut merek, saya pakai internet itu dari IndiHome. Ketika kita komplain dari pihak IndiHome mengatakan bahwa perangkat yang terhubung itu terlalu banyak gitu. Nah, saya nggak tahu nih di dalamnya sebetulnya itu idealnya untuk sebuah lampu per lampu aja ya, itu data yang dibutuhkan itu berapa bitrate-nya. Kemudian yang kedua, saya cuma sekedar sharing aja, ada yang lain selanjutnya. Jadi suka persoalan itu tiba-tiba equipment itu disconnected. Jadi mesti saya on off dulu baru sekian waktu kemudian connect lagi dengan WiFi, barangkali ada solusi. Kemudian yang ketiga, hal lain memang yang paling rumit ketika saya sebagai pengguna itu harus mendeteksi tiap-tiap titik untuk memastikan bahwa masing-masing itu memiliki sinyal yang cukup memadai. Kemudian yang ketiga, sayangnya saya juga menempatkan beberapa repeater menghindari kabel ya. Kadang mesti menghindari kabel, ini cukup rumit. Termasuk ada persoalan konflik IP ya. Kebetulan saya nggak mendalami di situ, jadi cuma sebagai user aja. Nah, barangkali dalam hal ini ada masukan apa kira-kira yang mesti saya lakukan untuk supaya smart home tadi itu semua equipment berjalan dengan mulus begitu. Terima kasih Pak Isnur dan Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Imam. Terima kasih sudah mencoba menggunakan produk produk Bardi dan sebagainya. Jadi yang pertama memang classical problemnya di IoT ini adalah connectivity, Pak. Jadi connectivity, kenapa teman-teman OEM itu lebih banyak menggunakan WiFi? Karena itu yang paling mudah. Jadi biasanya kalau orang mau beli ini di rumahnya biasanya sudah ada WiFi-nya. Tapi memang ada rest atau ada disadvantage-nya, yaitu kalau Bapak pakai misalkan IndiHome gitu ya, kan itu ada access point-nya. Dan access point itu mempunyai batasan kemampuan berapa banyak device yang bisa terhubung ke access point tersebut, Pak. Jadi
salah satu caranya adalah mungkin menambahkan akses point, gitu kan, akses point yang lain, gitu. Jadi ditambahkan satu kayak semacam routernya tadi Pak beli. Jadi di situ dikhususkan untuk perangkat-perangkat smart home-nya. Jadi biasanya kan satu akses point itu mungkin dia by spek dia katanya bisa sampai 20 gitu, tapi begitu mungkin 15 gitu juga sudah biasanya langsung drop atau lelet itunya Pak. Itu saya kira si leletnya itu bukan karena data yang dikirimkan dari lampu ke cloud atau dari cloud ke lampu, karena sebetulnya datanya kecil banget Pak. Karena apa? Karena jadi untuk lampu itu kan status lampu on off gitu kan. Kemudian mungkin dari sisi kalau misalkan ngontrol seberapa terang, kemudian color gitu kan, itu datanya nggak besar Pak, kecil banget gitu. Mungkin 2 byte, 3 byte gitu ya. Harusnya itu udah cuman segitu gitu. Dan itu ada mungkin kayak semacam dia secara periodik akan mengirimkan statusnya, dan itu juga tidak besar gitu, jadi kecil. Tapi karena si akses point-nya tadi itu kebanyakan yang connect ke situ, jadi itu yang menjadi problem di akses point-nya. Jadi makanya mungkin bisa diminta diganti akses point-nya, atau mungkin ditambahkan akses point-nya dengan untuk menambahkan kapasitas Pak, untuk menambahkan kapasitas gitu. Solusi yang lainnya adalah tidak menggunakan WiFi, Pak. Jadi ada beberapa teman OEM kita, partner kita yang menggunakan Zigbee. Jadi ada beberapa perangkatnya itu connect-nya adalah ke Zigbee. Terus nanti ditambah dengan Zigbee Gateway. Jadi cuman kerugiannya adalah kalau pakai Zigbee itu berarti harus beli Zigbee Gateway. Jadi ada tambahan cost untuk Zigbee Gateway-nya tadi, dan itu semua perangkat tadi pakai Zigbee, connect ke gateway baru connect ke internetnya. Dan gateway-nya ini bisa wireless juga pakai WiFi gitu. Jadi itu akan lebih akan lebih stabil. Cuman ya itu tadi cost-nya jadi agak naik sedikit Pak, karena harus beli gateway-nya tadi. Kemudian tadi apalagi tadi pertanyaannya. Jadi itu Pak, akses point-nya memang itu mungkin karena semua perangkatnya pakai WiFi, jadi terkonek ke akses point-nya jadi banyak sekali perangkat yang connect ke sana gitu. Mungkin itu yang akan membuat akses point-nya menjadi lambat gitu. Solusinya adalah apakah menambahkan akses point lagi itu sehingga bisa lebih jumlah device yang bisa di handle oleh akses point-nya, atau bisa juga satu modem satu perangkat itu bisa di setup 2 akses point gitu Pak ya. Nah itu nanti juga ya itu tapi tergantung dari spek dari perangkatnya ya Pak ya. Kalau perangkatnya memang dia kapasitasnya cuma 20, kalau misalkan dibuat jadi 2 ya tinggal 10-10 gitu. Jadi kurang bagus juga gitu. Mesti menambahkan akses point lagi aja saya kira untuk mengatasi hal itu. Kalau yang tadi suka putus gitu ya itu salah satunya adalah karena akses point-nya mungkin dia tidak bisa handle, atau mungkin juga dari sisi jangkauan ini Pak, dari sisi jangkauan sinyal WiFi-nya itu mungkin dia nggak nyampe, atau mungkin sinyalnya terlalu kecil di perangkatnya sehingga kadang dia terputus gitu ya. Gitu. Itu Pak Imam. Terima kasih Pak Isnur. Terima kasih atas informasinya. Nanti akan saya coba lagi. Terima kasih Pak. Siap Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Imam yang sudah bertanya. Untuk saat ini kita masih punya 2 penanya lagi, dan mungkin ini penanya terakhir ya rekan-rekan, karena ini jamnya udah agak lewat juga dari rundown kita.
Mungkin untuk Bapak Tubagus RD bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Isnur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru kemarin ketemu. Pak Isnur, ini saya mau bertanya, jadi berarti Tuya itu cuma sebagai platform, jadi di Indonesia ini jualan ke manufakturil atau jual kemana ya Tuya itu? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sebenarnya sih saya pengen juga menjawab pertanyaan dari Mas Dani mahasiswa ini. Kalau untuk IoT itu pembelajarannya kebetulan saya bergerak di automation system untuk smart home, smart office itu udah cukup lama, 15 tahun, 20 tahun, tapi sebagai SI. Namun dengan adanya Tuya ini memang sangat-sangat murah jadinya barangnya, jadi agak sulit jualannya gitu. Jualan itu dalam artian sebelumnya sebenarnya sebelumnya smart home atau smart office atau barang-barang seperti itu bisa dilihat di brand-brand Crestron, Extron, Kramer gitu. Itu sangat-sangat mahal, tapi dengan adanya Tuya itu sangat-sangat murah sekarang ini. Namun ya itu tadi seperti halnya yang dialami oleh Mas Imam, bahwa banyak lack of informasi lah. Lack informasi dalam artian misalkan problemnya IndiHome itu memang dibatasi kalau 20 mega cuman 10 perangkat, 50 mega speednya bisa 25 perangkat, tapi itu bisa diakalin lah sebenarnya seperti yang tadi Mas Isnur katakan, komunikasinya pakai gateway Zigbee atau kayak gitu-gitu. Itulah yang pengalaman saya yang untuk resolve problem-problem, dan untuk pembelajaran untuk mahasiswa tentunya karena ini momen ini untuk mahasiswa ya, itu yang wajib dipelajari itu OSI layer lah, networking lah gitu, karena IoT ini benar-benar tergantung sama IoT sama networking, interconnectivity. Sementara untuk automation-nya sendiri itu benar-benar ya kita pakai platform Tuya, ya kita ikutin Tuya gitu. Nah, cuman pertanyaannya itu saya satu, Pak Sinur, jadi Tuya ini nanti Kemana gitu? Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Erdi. Jadi yang pertama jualannya Tuya kemana atau saya ini ngapain sih gitu kan? Jadi ada di sini. Jadi yang pertama adalah tugas saya adalah ini Pak. Jadi yang pertama adalah membuat atau membuat lah ya sebanyak mungkin bardi. Jadi saya mesti meng-create bardi-bardi yang lain gitu. Jadi saya mengajak beberapa teman-teman yang sudah main di dunia device gitu ya, seperti grupnya Advan, grupnya Evercost, grupnya Cyrex gitu ya, untuk berbisnis juga di produk-produk IoT. Terus kemudian juga ada beberapa teman-teman yang mereka bergerak di bidang bisnisnya itu adalah di door and windows accessories. Jadi misalkan kayak Paloma hardware, mungkin kan teman-teman melihat ada banyak sekali produk yang berkaitan dengan pintu dan aksesorisnya. Jadi mulai dari situ ada door lock, kemudian ada semacam Kenari Jaya, jadi mereka juga punya produk-produk itu. Jadi istilahnya menambahkan produk baru dan teknologi baru yang yang istilahnya sejalan dengan apa yang telah mereka miliki. Jadi istilahnya saya meng-create sebanyak mungkin bardi supaya apa? Supaya bisa membawa banyak produk
yang berbasis Tuya gitu untuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah saya juga approach teman-teman pabrikan. Nah, cuman sayangnya di Indonesia pabrikan tidak terlalu banyak. Jadi seperti yang sekarang kita lakukan adalah dengan Sanken gitu kan. Dengan saya juga lagi diskusi dengan teman-teman Polytron, kemarin meeting sama Mas Didi dengan Pak Jugianto dari Polytron, kemudian juga Mas Pion, kemudian juga Kosmos gitu ya. Jadi saya juga approach dengan teman-teman yang seperti itu Pak untuk membuat produk mereka yang tadinya belum IoT menjadi IoT gitu dengan menggunakan teknologi itu ya. Terus yang ketiga adalah untuk yang tadi Pak jualan SaaS gitu ya kita sebutnya. Jadi ada solusi-solusi yang dari Tuya yang tadi untuk hospitality, untuk residential, untuk smart building, smart lighting, smart retail store gitu yang itu yang kita tawarkan baik itu langsung ke usernya langsung, misalkan saya lagi diskusi juga dengan grupnya dengan grup City Group gitu kan. Transmart dan sebagainya. Terus kemudian juga dengan untuk retail store juga ada beberapa project dengan sistem integrator. Jadi saat ini ada satu company yang dia punya 600-an warehouse di seluruh Indonesia dan ada kebutuhan untuk mengontrol warehouse tersebut dibuka apa nggak dibuka gitu kan, terus kemudian dipasang kamera di sana, dipasang beberapa sensor untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang merokok di dalamnya, untuk memastikan bahwa kalau sudah ditutup, kalau ada mendeteksi ada gerakan maka dia akan mengirimkan notifikasi gitu kan, untuk membuka juga karena sangat secure jadi harus pakai dua cara gitu kan, pakai fingerprint dan juga pakai KTP untuk membukanya dan seterusnya. Dan itu kita kerjasama dengan satu sistem integrator dan alhamdulillah sistem integratornya sudah melakukan proyeknya, saat ini lagi proses development dan deployment Pak. Gitu. Yang lainnya dengan mungkin dengan ISP, dengan telco gitu ya, kita diskusi mengenai tadi saya tampilkan juga Tuya Cube, jadi private cloud. Itu ada satu klien yang sudah membeli license untuk private cloud tersebut, Pak. Mungkin itu Pak Erdi. Terus Pak Isnur, kalau misalkan kayak tadi yang contoh SI tadi, itu minimum itunya berapa ya? Ada minimum purchase atau minimum equipment untuk satu project itu? Kalau sistem integrator Pak, kita ada tergantung nanti kebutuhan Bapak di area mana, apakah lighting, apakah di hospitality atau residential atau retail tadi ya, itu masing-masing SaaS itu punya pricing sendiri-sendiri Pak. Ada paketnya sendiri-sendiri, jadi masing-masing paket ini adalah tergantung dari yang pertama adalah jumlah device yang akan terkonek. Jadi kalau dari sisi Tuyanya sendiri untuk SaaS ini, kami lebih jualan license untuk softwarenya, gitu. Jadi untuk perangkatnya itu nanti bisa kita konekkan dengan pabrikan, atau juga bisa dibantu oleh Tuya untuk pengadaannya, gitu. Jadi misalkan ada satu project, mungkin proyeknya gede banget, Bapak mau connect dengan pabrikan produk A, pabrikan produk B, Tuya bisa memfasilitasi untuk mengenalkan Bapak ke pabrikan-pabrikan tersebut. Atau mungkin Bapak nggak punya tim untuk melakukan itu, Tuya juga bisa membantu untuk mengumpulkan produk-produk tersebut dan nanti akan Bapak tinggal beli dari Tuya, gitu Pak. Oke. Get it, Pak. Terima kasih banyak Pak Isnur informasinya. Sama-sama Pak.
Baik, terima kasih pada Pak Erdi atas pertanyaannya. Untuk penanya terakhir dari Kak Farhan, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Farhan, ya masih mahasiswa. Izin bertanya, saya punya udah memakai ya produk-produk dari Tuya. Ya ada dicoba diimplementasi di rumah saya. Ada wall sheet, socket, IP cam dan macam-macam ya. Nah itu saya lihat saya kan bikin untuk pertanyaan untuk membuat skin ya, smart skin. Nah itu saya rasa ada kurang ya. Saya mau mencoba mendevelop lagi apakah melalui IoT-tuya.com itu bisa mengintegrasikan atau mendevelop lagi untuk smart skin-nya lagi gitu. Seperti bisa mau saya integrasikan dengan ke Telegram dan segala macam untuk reportnya gitu. Terus yang Oke, mau kedua, diintegrasikan ke Telegram ya Mas ya? iya. Terus yang kedua, seringkali ya saya bikin untuk schedule dan scene-nya itu ada seringkali delay. Jadi ada yang kan saya pakai yang koneksi rata-rata pakai yang WiFi. Itu seringkali delay-nya itu lama sekali ya. Bisa sampai 5 menit ke atas sampai 10 menit. Jadi maksudnya dia akhirnya nggak berfungsi dengan baik gitu. Kan beberapa smart ada plan A, A, B, C gitu. Nah itu saling mendahulukan. Jadi akhirnya smart-nya itu nggak berjalan dengan baik. Terus yang ketiga untuk ini produk wall street ya. Nah itu kalau saklar biasa kan biasanya hanya butuhkan power untuk fasanya saja dari saklar ke lampu. Nah untuk saya pakai yang saklar body itu rata-rata tuh perlu penambahan netral. Ya. Itu kenapa ya? Itu netral. Jadi kan agak kalau bagi instalasi perumahan yang baru mungkin ya nggak masalah ya bisa tambahan. Tapi kalau instalasi yang dulu lalu mau diganti dengan yang konvensional mau digantikan dengan yang smart itu saya rasa agak kesulitan. Apakah bisa saya ada pernah cari ya solusi alternatifnya itu dengan resistor. Apakah itu benar ya? Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya teknikal banget. Jadi yang saya jawab yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 yang paling gampang. Jadi wall switch kalau yang pakai body karena dia pakai WiFi, jadi dia memang perlu netral gitu ya. Memang problemnya adalah di kita di instalasi listrik di Indonesia itu netral biasanya tidak dipasang. Nah, solusinya apa? Bisa menggunakan yang Zigbee. Nah, kalau yang Zigbee ini tidak memerlukan yang netral, Mas. Jadi bisa dicoba nanti produk smart switch yang Zigbee, tapi otomatis karena itu Zigbee jadi perlu Zigbee gateway, gitu kan. Nah, terus kemudian yang tadi untuk yang pertama masalah Telegram. Telegram ini, nah ini yang perlu nanti sebetulnya skenarionya seperti apa? Apakah Mas Farhan nanti akan menggunakan mobile apps gitu ya untuk langsung ke Telegramnya? Nah itu kalau dalam hal itu saya kira sih ya mungkin kalau mau mendevelop sendiri aplikasinya dan bisa connect ke Telegram itu bisa mendownload mobile app SDK, Mas. Jadi masuk ke iot.tuya.com tadi, kemudian masuk ke app, kemudian create application SDK, kemudian nanti di situ ada beberapa pilihan ya, Smart Life gitu ya, pilih yang Smart Life. Nah itu nanti kemudian bisa download SDK-nya gitu. Dari situ nanti silakan untuk untuk mendevelop aplikasi. Yang pertama fungsinya adalah connect ke perangkat-perangkat Tuya. Yang kedua
untuk bisa diintegrasikan ke Telegram. Itu. Yang ketiga, yang nomor 2 tadi, masalah schedule, mungkin saya mungkin perlu ini detail dari perangkatnya, Mas. Jadi perangkatnya apa? Mohon maaf. Izin Pak, untuk perangkatnya saya gunakan tuh untuk PIR sama PIR. kontak sensor. Oke. Jadi mungkin nanti saya bisa bisa offline gitu ya. Jadi saya akan nanti minta tim dari technical kami untuk mencek karena kami baru baru tahu ada hal yang seperti ini. Tapi terima kasih. Jadi nanti kita akan cek lebih lanjut. Jadi kami perlu perangkatnya apa, terus kemudian di perangkatnya itu kan ada device ID gitu ya. Kemudian aplikasi yang digunakan apa? Apakah Bardi atau Tuya Smart atau Smart Life? Kemudian versinya berapa? Itu nanti mungkin nanti akan kami cek. Ada tim kami yang akan menceknya nanti. Kontak saya nanti bisa ditanyakan ke Mas Darwin ya. Itu Mas Farhan. Mudah-mudahan menjawab. Kalau misalkan nanti tahu detailnya seperti apa mengenai yang Telegram tadi, itu bisa juga menanyakan melalui di iot.tuya.com, itu ada tech support gitu ya. Atau kalau misalkan mau lebih cepat bisa email ke saya. Email saya isnur.rohmat@tuya.com. Jadi seperti nama saya ya, isnur.rohmat@tuya.com, bisa di email di situ pertanyaannya. Nanti saya akan bisa bantu konekkan dengan tim dari R&D kami gitu. Ya, sebelumnya terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk yang pertanyaan ketiga tadi saya itu, Ya. apakah bisa solusi alternatifnya tuh ditambahkan resistor? Jadi nggak menggunakan yang hub, kan saya kalau hub itu ada perlu hub tambahan yang nggak perlu WiFi ya, nggak perlu pakai Zigbee. Tapi kalau yang WiFi ini kan perlu netral. Nah itu apakah bisa digantikan dengan penambahan resistor? Itu mungkin nanti saya akan coba cek juga ke teman-teman technical. Nanti saya akan jawab daripada saya jawabnya salah, jadi mending nanti saya akan double check ke tim technical kami dan nanti akan saya sampaikan ke Mas Farhan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Farhan atas pertanyaannya. Dan dengan berakhirnya sesi Q&A kita pada hari ini, acara juga akan ditutup karena ini juga sudah cukup malam dan agak ngaret dari rundown kita. Mungkin sebagai penutup, di sini panitia ingin menyerahkan sertifikat terlebih dahulu sebagai di share screen dulu sertifikatnya. Oke. Mungkin sebagai dokumentasi panitia ada yang bisa share, ada yang bisa screenshot. Oke, gimana panitia? Kalau nggak ada, oke, saya aja deh. Baik, ini saya mau dokumentasi terlebih dahulu. Baik, mungkin bisa menghadap ke kamera terlebih dahulu. Oke, saya kasih aba-aba ya Pak. 1, 2, 3. Ditahan dulu. Oke. Cek dulu. Oke, di saya sudah
masuk ininya. Baik, sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Isnur, kepada Pak Didi, dan juga kepada tim panitia dari Exercise FTUI, dan juga seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di acara kita pada hari ini. Dan tadi luar biasa sekali ya diskusi Q&A-nya, mulai dari hal-hal yang teknis sampai dengan non-teknis, dan semoga pemaparan dan juga hasil diskusi tadi bisa memberikan insight baru kepada kita. Dan mungkin sampai sini saja untuk acara kita pada hari ini. Saya pribadi memohon maaf apabila dari saya dan juga panitia ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin